Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Perperangan lahir dan perperangan batin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepadamu tentang dua jenis perperangan, yaitu perperangan batin dan perperangan lahir. Perperangan batin adalah perjuangan melawan nafsu, keinginan, watak busuk, setan serta bertaubat dari segala kesalahan dan meninggalkan keinginan terhadap sesuatu yang haram. Perperangan batin ini lebih berat karena harus dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Memutuskan hawa nafsu dari keinginan yang diharamkan, menjalankan perintah agama, dan meninggalkan larangannya adalah tantangan yang besar. Perperangan batin adalah bertempur melawan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasul-Nya dengan pedang, panah, dan tombak, serta menghadapi resiko dibunuh dan membunuh. Namun perperangan batin lebih berat karena harus menghadapi diri sendiri setiap saat. Barang siapa mengikuti Allah Subhanahu wa taala dalam kedua pertempuran ini, maka dia akan berjaya di dunia dan akhirat. Luka-luka di tubuh seseorang yang gugur syahid tidak sakit sama sekali. Sedangkan kematian bagi seorang pejuang yang melawan hawa nafsunya dan bertobat dari dosa-dosanya bagaikan minum air segar bagi orang yang tengah kehausan. Wahai gulam, setiap pengorbanan akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Setiap detik ada perintah dan larangan yang ditujukan kepada hati. Orang-orang munafik adalah musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya karena kebodohan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memasuki neraka. Di dunia mereka telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu, watak buruk, kebiasaan buruk, setan, serta lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Bagaimana mereka tidak masuk neraka jika mereka telah mendengarkan Al-Quran tetapi tidak beriman dan tidak beramal dengannya? Wahai ulam, berimanlah kepada Al-Quran, amalkanlah dan ikhlaslah dalam beramal. Jangan pamer dan munafik dengan amalanmu. Jangan mencari pujian manusia atau imbalan dari mereka. Sedikit sekali manusia yang beriman dengan Al-Quran dan beramal dengannya untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betapa sedikit orang yang ikhlas dan betapa banyak orang yang munafik. Alangkah malasnya kamu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan alangkah giatnya kamu mengikuti musuhnya dan musuhmu, yaitu setan. Para ahli sufi bercita-cita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwa dengan bersabar dalam menerima tugas dan ketentuannya terdapat banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat. Mereka menerima takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan syukur. Terkadang mereka merasa dekat, terkadang jauh, terkadang senang, terkadang susah, terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang sehat dan terkadang sakit. Cita-cita tertinggi mereka adalah menjaga hati mereka bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Mereka menginginkan keselamatan diri dan manusia bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia. Wahai gulam, jadilah orang yang benar, maka kamu akan menjadi fasih. Jika kamu benar dalam hukum, tentu kamu akan fasih dalam ilmu. Jika kamu benar dalam kesendirian, tentu kamu akan fasih di hadapan orang banyak. Keselamatan terletak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan bersabar atas segala takdirnya. Barang siapa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memenuhi permohonannya. Dan barang siapa mentaati Allah, maka segala sesuatu akan mentaatinya. Wahai ulam, terimalah nasihat dariku. Aku ingin menolongmu dan berharap kamu mendapatkan kebaikan. Rasulullah bersabda, orang mukmin belum sempurna keimanannya sehingga ia menghendaki untuk saudaranya sesuatu yang ia kehendaki untuk dirinya sendiri. Ini adalah sabda pemimpin dan junjungan kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul.
dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Sungguh iman seseorang belum sempurna hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jika kamu senang dengan makanan yang lezat, pakaian yang bagus, rumah yang indah, wajah yang tampan, dan banyak uang, namun untuk saudaramu kamu mengharapkan sebaliknya, maka kamu telah berdusta dalam pengakuanmu akan iman yang sempurna. Wahai orang yang dangkal, jika kamu memiliki tetangga atau kerabat yang miskin, hartamu perlu dizakati. Jika kamu memperoleh keuntungan besar setiap hari tetapi tidak mau memberi kepada mereka, maka kamu senang jika mereka tetap dalam kefakiran. Jika setan, keinginan dan nafsu berada di belakangmu, tentu akan sulit bagimu melakukan kebaikan. Kamu rakus, banyak angan-angan, cinta dunia, tetapi ketakwaan dan keimananmu sangat sedikit. Kamu musyrik dengan diri, harta, manusia, dan segala kepunyaanmu. Barang siapa mencintai dunia, lupa mati, dan lupa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ia mirip orang-orang kafir yang mengatakan kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24. Seolah-olah kamu ini salah seorang dari mereka. Hanya saja kamu melindungi dirimu dengan 2 kalimat syahadat dan mengikuti kaum muslimin dalam menjalankan sholat dan berpuasa. Kamu memperlihatkan kepada manusia bahwa kamu seorang yang bertakwa, tetapi sesungguhnya hatimu adalah pendurhaka. Apakah gunanya hal itu bagimu? Wahai ulam, berusahalah untuk menjadi mukmin yang sejati. Jangan hanya tampak baik di luar, tetapi juga jadilah baik di dalam. Ingatlah, iman yang sempurna adalah mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri dan beramal dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai ulam, apa gunanya kamu menahan lapar dan haus pada siang hari jika kamu berbuka dengan makanan yang haram? Kamu berpuasa di siang hari, tetapi durhaka di malam hari. Wahai pemakan barang haram, kamu menahan diri dari minuman air di siang hari, tetapi berbuka dengan darah orang Islam. Di antara kamu ada yang berpuasa di siang hari dan fasik di malam hari. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, umatku tidak akan dihinakan selagi mereka memuliakan bulan Ramadan. Mengagungkan Ramadan berarti bertakwa pada bulan itu dan berpuasa karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga batas-batas agama. Wahai ulam, berpuasalah, dan jika kamu berbuka, berilah orang-orang fakir sedikit dari makananmu. Janganlah kamu makan sendiri. Barang siapa makan sendiri dan tidak mau memberi orang lain, maka dia diancam kefakiran. Wahai ulam, kamu kenyang sedangkan tetanggamu lapar, tetapi kamu tetap mengaku orang beriman. Imanmu tidak diterima selagi kamu punya banyak makanan dan tidak mau memberi kepada pengemis yang meminta di pintu rumahmu. Sebentar lagi kamu akan tahu akibatnya dari perbuatanmu. Sebentar lagi kamu akan menjadi seperti dia. Kamu akan ditolak sebagaimana kamu menolak. Celaka kamu! Mengapa kamu tidak berdiri lalu mengambil kepunyaanmu dan memberikannya? Sehingga kamu mengumpulkan 2 kebaikan, rendah hati dalam berdiri dan dalam memberikan hartamu. Nabi kita Rasulullah SAW telah memberi seorang peminta-minta dengan tangannya sendiri, memberi makan untanya, memerah susu kambingnya, dan menjahit pakaiannya. Bagaimana mungkin kamu mengaku sebagai pengikutnya padahal kamu mendurhakainya dalam perbuatan dan ucapan? Pengakuanmu sungguh tanpa bukti. Kamu tak ubahnya seperti seorang Yahudi tulen. Jika tidak, tentu kamu tidak akan melenceng dari Taurat. Demikian pula kamu mesti mengikuti syariat-syariat Islam. Jika tidak, janganlah mengaku bahwa kamu seorang Muslim. Kamu harus membuktikan keislamanmu, yakni menyerah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai manusia, supaya kelak kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihanilah orang yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihanimu. Selagi kamu berdiri bersama nafsumu, kamu tidak dapat mencapai makom ini. Selagi kamu masih mengikuti keinginan nafsu, kamu akan terikat olehnya. Berikanlah haknya saja.
Jangan turuti keinginan-keinginannya agar kamu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kamu selalu memperturutkannya, maka kamu akan binasa. Penuhilah nafsumu sebatas apa yang diperlukannya saja, berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat. Bukan memperturutkan keinginannya dan kesenangannya. Berikan haknya menurut ketentuan agama. Berikan yang halal bukan yang haram. Duduklah di pintu agama dan tetaplah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah dia. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Terimalah yang sedikit itu dan tahanlah nafsumu. Jika datang yang banyak sesuai dengan takdir, tetaplah kamu mengendalikan nafsu. Jika kamu menerima yang sedikit, dirimu tidak akan binasa. Dan apa yang telah ditentukan untukmu pasti akan datang juga. Hasan Al-Basri rahimahumullah berkata, seorang mukmin itu cukup dengan sesuap nasi dan seteguk air. Orang mukmin makan untuk kekuatan, sedangkan orang munafik makan untuk bersenang-senang. Orang mukmin bersedang-sedang dalam perjalanan. Ia perlu kekuatan untuk mencapai tujuan. Ia yakin bahwa di rumah yang sebenarnya, surga, tersedia segala keinginannya. Adapun orang munafik memang tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai tujuan hidup. Alangkah banyak hari yang tidak berguna. Kamu tidak pernah main-main dengan urusan duniamu, tetapi selalu main-main dengan urusan agamamu. Mestinya kamu kembali, sehingga kamu akan sabar. Dunia ini akan binasa, termasuk yang ada di tanganmu. Wahai ulam, apakah dalam kehidupan ini kamu sudah mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala? Betapa lemahnya pengaturanmu. Kamu memakmurkan dunia orang lain dengan menghancurkan akhiratmu, yakni kamu mengumpulkan harta untuk orang lain dengan meninggalkan agamamu. Kamu mendapat murka Allah Subhanahu wa taala dengan mencari keriduan makhluk. Jika kamu yakin sebentar lagi akan mati, tentu kamu akan segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghitung-hitung amal perbuatan yang pernah kamu lakukan. Lalu betapa sedikitnya persiapanmu. Luqmanul Hakim rahimahullah telah memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, sebagaimana kamu tidak tahu bagaimana bisa jatuh sakit, begitu juga dengan maut. Kamu tidak tahu bagaimana ia datang. Aku telah memberikan peringatan dan mencegahmu, tetapi kamu tidak menghiraukannya. Wahai orang yang jauh dari kebaikan dan sibuk dengan dunia, sebentar lagi dunia akan meninggalkan kamu. Tidak ada gunanya apa yang telah kamu kumpulkan, kamu sukai, dan kamu banggakan. Bahkan semua itu akan menjadi bencana bagimu. Wahai ulam, kamu harus bersabar dan menghentikan keburukan. Nasihat itu datang kalimat demi kalimat. Jika kamu telah mematuhi satu kalimat, maka akan datang nasihat berikutnya. Sedikit sekali orang yang mau mendengar seruan agar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Para dai itu akan menjadi saksi atas mereka jika mereka tidak mau menerimanya. Keberadaan para dai sebenarnya adalah nikmat bagi kaum muslimin dan siksa bagi orang-orang munafik serta musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, senangkanlah kami dengan tauhid, jauhkanlah kami dari tenggelam dalam dunia dan segala sesuatu selain Engkau. Wahai orang-orang musyrik, tidak ada sesuatu pun yang ada di tangan makhluk. Semua raja dan penguasa, orang kaya dan orang miskin adalah tawang dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka berada di tangannya. Dia membolak-balikan hati mereka sekehendaknya. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Janganlah kamu memberi makan kepada nafsumu. Sesungguhnya ia akan memakanmu. Setiap orang yang memelihara anjing ganas, merawatnya dan memberinya makan, namun ketika dalam keadaan sepi, anjing itu justru menerkamnya. Janganlah kamu membiarkan nafsu menghunus pisaunya. Sesungguhnya ia akan melemparmu ke jurang kehancuran dan menipumu. Hentikan gerakannya dan jangan kamu lepaskan keinginan-keinginannya. Ya Allah, tolonglah kami dalam menjinakkan hawa nafsu kami. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.